Selamat siang Sobat Pemustaka, selamat datang dalam live Instagram Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Menyapa. Kali ini kita dalam sesi 3 yang sebelumnya adalah sesi masa pandemi, kemudian sesi ETD, dan kali ini kita akan menuju di sesi new normal era ya tentunya. Dan teman-teman pemustaka perlu diketahui bahwa dalam kesempatan ini kami sudah menghadirkan 3 narasumber dari klaster kesehatan. Yang pertama adalah Bapak Ali Mubarok SIP, pustakawan dari Fakultas Farmasi. Kemudian yang kedua Bapak Sukirno SIP MA, pustakawan sekaligus penanggung jawab dari Perpustakaan FKK MK UGM. Dan yang ketiga adalah Ibu Dr. Gigi Rini Maya Puspita, penanggung jawab dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Baik teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih layanan di era new normal Universitas Gadjah Mada, terutama klaster kesehatan, akan memberikan gambaran yang sangat menarik. Untuk itu kami persilakan untuk yang pertama Pak Ali Mubarok untuk memberikan gambaran ya bagaimana pelayanan perpustakaan farmasi mengenai kebijakan di new normal era ini. Silakan Pak Ali Mubarok. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mat Maniso selaku host pada acara siang hari ini. Selamat siang kepada pemustaka, juga pada teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Sini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perpustakaan kami di Perpustakaan Farmasi dalam menghadapi era new normal ini. Yang terkait dengan masalah beberapa hal yang kami layankan pada situasi yang seperti ini, pada era new normal seperti ini, yaitu layanan ETD, untuk akses ETD sesuai dengan dari pusat, terus yang kedua untuk kunjungan fisik, dan untuk layanan online yang lain. Yang pertama terkait dengan layanan akses ETD, selain yang online yang dari pusat, untuk apa istilahnya kemarin udah mungkin di fakultas lain juga sama, tapi untuk di fakultas kami untuk akses ETD ini saat ini udah mulai dilayankan untuk di apa istilahnya di perpus kami di desktop yang sudah disediakan, tapi dibatasi sesuai dengan ketentuan dari fakultas, itu hanya untuk mahasiswa S2 dan S3. Untuk mahasiswa S1 sementara belum bisa untuk akses untuk ke perpustakaan. Baik, untuk protokol kesehatan bagaimana Pak Ali di tempat Pak Ali yang diterapkan? Sebentar, jadi ini dulu, nanti saya jelaskan untuk protokolnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk lanjutnya untuk yang apa istilahnya itu nanti memang ada apa istilahnya kesesuaian dengan protokol kesehatan yang nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Untuk yang kedua itu untuk layanan untuk mahasiswa S1 itu karena sementara ini mereka belum bisa ke kampus, kita memberikan layanan secara online, dan untuk peminjaman layanan yang lain kita menggunakan sistem COD. Jadi nanti mereka mau pinjam buku, silahkan mereka untuk bisa apa istilahnya mencari katalognya melalui OPEC, dan nanti apa istilahnya kalau sudah ditemukan mereka bisa mengirimkan ke nomor yang WA yang sudah apa istilahnya kami share
kami sharing ke mahasiswa, beberapa grup mahasiswa yang ada di farmasi, dan untuk itu nanti kita yang mencarikan, kita proses, terus kita kasihkan melalui kesepakatan ketemunya di mana. Dan biasanya kita memberikan ketentuan untuk yang terdekat, mereka nggak boleh masuk kampus, tapi mereka bisa meminjam di pintu gerbang yang sebelah timur, Jalan Kaliurang. Siap, petugas siap menjemput ke sana ya? Ya, petugas siap menjemput dan sekaligus ngasihkan bukunya ke sana. Dan untuk proses pengembaliannya, karena pengembaliannya mungkin ada beberapa yang mungkin dibawa pulang ke kampung halaman, itu ada beberapa hal yang di sini kami sistemnya titipan. Jadi mereka misalkan ada yang mengembalikan sementara bukunya belum belum bisa dibawa ke Jogja, itu kita proses dengan sesuai ketentuan di sistem. Tapi untuk pengembaliannya buku secara fisiknya nanti kita catat nama mahasiswa, untuk selanjutnya nanti ketika sudah kondisinya udah normal, mereka bisa datang ke Jogja, itu bukunya bisa dikembalikan secara fisiknya. Atau kalau mereka kondisinya di Jogja, itu mereka bisa menitipkannya di pos satpam yang ada di kampus kami. Dan untuk prosedur yang diterapkan secara layanannya, jadi mereka tetap menggunakan prosedur yang sesuai dengan prosedur COVID yang ada selama ini. Ya. Jadi sebelum masuk mereka harus cuci tangan dan sebagainya itu. Tapi untuk beberapa hal yang mungkin saat ini baru kami proses, yaitu untuk sosialisasinya. Sementara kita juga baru memperbaiki web yang ada di tempat kami yang selama ini mungkin belum menggunakan domain UGM. Di sini baru proses migrasi ke domain UGM sehingga lebih aksesibel untuk kalangan sivitas UGM. Sehingga untuk mungkin sosialisasi secara online-nya baru kita proses. Tapi sementara ini yang udah jalan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi melalui sistem COD dan melalui mereka bisa datang langsung secara fisik untuk mahasiswa tertentu. Dengan protokol yang sudah ditentukan. Dengan protokol yang sudah ditentukan oleh. Baik Pak Ali, terima kasih waktunya. Berikutnya kami persilahkan Pak Kirno untuk layanan perpustakaan FKKMK UGM di masa normal baru ya. Silahkan Pak Kirno, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati para pemustaka dimanapun berada, kemudian Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Sivitas Akademika FKKMK UGM. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan tentang layanan baru yang kami lakukan di era kenormalan baru. Setelah pada waktu kita melewati masa pandemik, di mana seluruh layanan perpustakaan kita lakukan secara online, baik via email, WA maupun Instagram atau fasilitas yang lainnya, semua keperluan, kebutuhan, sumber informasi, kemudian bebas dan pengembalian kita layani secara online. Tetapi untuk era yang saat ini, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa kita memasukinya new era, ya, era kenormalan baru, sebagaimana keputusan pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan dari Universitas Gadjah Mada, dan ditindaklanjuti juga oleh pimpinan fakultas FKKMK UGM, maka perpustakaan sebagai bagian dari supporting system atau unit support di lingkungan FKKMK UGM menindaklanjuti sebagaimana arahan yang disampaikan oleh pimpinan. Nah, sebelum dari pimpinan fakultas itu memberikan sebuah arahan, kalau kita cermati secara garis besar tentang bagaimana kita melayani di era new normal, itu adalah 2 poin pokok. Yang pertama adalah
perubahan budaya perilaku, baik perilaku itu adalah dari seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dosen maupun tenaga teknik yang lainnya, itu juga merubah cara bagaimana dia menghadapi sebuah perubahan yang baru. Sangat berbeda sekali. Inilah sebuah kultur merubah budaya, itu adalah hal sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dukungan fasilitas. Ya, fasilitas yang disiapkan agar betul-betul memasuki era baru itu bisa mendukung terhadap perilaku yang ditentukan agar kita betul-betul semuanya aman dari wabah COVID-19. Nah, ini secara garis besar kira-kira alur yang disampaikan oleh pimpinan fakultas ke masing-masing departemen, ke masing-masing unit adalah seperti ini. Maka dari perpustakaan FKKMK juga menindaklanjuti dari dua hal tadi. Yang pertama adalah perilaku para pustakawannya, tugas perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah dukungan fasilitas. Yang pertama untuk dukungan fasilitas, beberapa hal yang kita lakukan itu kita membuat protokol ya kunjungan perpustakaan bagi sivitas akademika dalam rangka untuk menuju harapan baru yang lebih baik. Ada beberapa yang kita himbau, kita buatkan brosur ya, vertical plan dengan beberapa tunjuk di depan pintu. Bagaimana harapannya sebelum pemustaka datang harus cuci tangan, harus menggunakan masker, kemudian dicek suhu tubuhnya, tidak boleh menggunakan jaket-jaket praktek baik oleh residen maupun mahasiswa yang koas. Kemudian jaga jarak di fasilitas yang ada di perpustakaan, kita upayakan betul-betul sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kemudian kita arahkan agar mereka untuk meminjam, mengembalikan buku cetak, itu adalah dengan cara menggunakan anjungan mandiri yang sudah ada di perpustakaan. Nah, ini satu hal fasilitas yang kita dalam rangka untuk merubah budaya pemustaka di lingkungan FKKMK dengan kita membuatkan protokol untuk kunjungan perpustakaan. Kemudian yang berikutnya dengan adanya dukungan dari pimpinan fakultas, kita menyiapkan beberapa sarana fisik kita, yaitu di depan pintu. Ya, ada satu petugas yang mereka betul-betul untuk mengarahkan kepada pengunjung perpustakaan sebelum masuk agar diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kita sudah siapkan wastafel tempat untuk mencuci tangan ya di depan perpustakaan agar para pemustaka itu betul-betul sebelum masuk ke perpustakaan itu dalam kondisi keadaan bersih, terbebas dari virus di dalam tubuhnya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah mereka itu mencuci tangan, sebelum masuk ke perpustakaan akan dicek dengan termo, scanner, cek yang sudah difasilitasi oleh pimpinan fakultas, ya, sehingga dengan scanner ini tidak ada kontak langsung, bisa jarak dari 1 sampai 3 meter, itu suhu tubuh dari pemustaka yang akan masuk ke perpustakaan itu bisa untuk diketahui. Kalau sekiranya misalnya suhu tubuh melebihi aturan, misalnya 37,6, maka terlebih dahulu diminta untuk istirahat pengunjung. Kemudian dicek kembali kalau sudah normal bisa masuk. Tetapi kalau sekiranya pengunjung perpustakaan itu betul-betul suhu tubuhnya tinggi, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke perpustakaan, untuk diarahkan ke klinik-klinik kesehatan yang sudah ada, misalnya ke GMC atau tempat yang lainnya. Ini adalah yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana agar physical distancing-nya itu berjalan, kita sudah mengatur ya jarak 2 meter per setiap fasilitas layanan. Ini di tempat kursi sirkulasi sudah kita beri tanda untuk antriannya, kita atur jaraknya 2 meter, kemudian kontak antara pustakawan dan pengguna atau pemustaka sudah ada akrilik yang kita pasang di sirkulasi hingga tidak ada kontak secara langsung dengan para pengunjung. Di samping itu juga kursi meja kita atur dengan jarak 2 meter. Kalau yang biasanya satu meja ini dipakai oleh 4 kursi oleh mahasiswa, tetapi pada saat ini mereka satu meja hanya 1 kursi, hanya dipakai untuk 1 orang. Sehingga betul-betul jarak fisik antara pengunjung satu dengan pengunjung lain itu kita lakukan agar betul-betul dapat menghindari
terjadinya kontak secara langsung, sehingga batas-batas fisik tetap kita perhatikan. Di samping itu mungkin jendela-jendela kita buka, AC yang ada kita minimalkan, kemudian kita dengan menggunakan exhaust yang sudah ada di perpustakaan, sehingga tidak betul-betul suhunya terjaga, kondisi perpustakaan bisa baik, sehingga bisa mendukung semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan perilaku pustakawannya, kita menganjurkan agar setiap pustakawan yang dia akan bertugas dalam kondisi sehat terlebih dahulu. Ya, dia datang juga cuci tangan, kemudian dicek suhu tubuhnya, kemudian membawa bekal tersendiri. Ya, dimohon untuk bekal sendiri, sehingga betul-betul harapannya pustakawan pun yang melayani itu juga kondisinya sehat. Ya, betul-betul di lingkungan perpustakaan itu akan terjamin nyaman untuk semuanya, nyaman untuk pustakawannya, juga nyaman untuk para penggunanya. Ini upaya-upaya yang kita lakukan agar kita bisa memberikan layanan sebaik mungkin kepada pemustakannya. Terima kasih Pak Kirno atas paparannya. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang ya, kita akan memberikan layanan itu juga menjadi suatu keharusan ya. Baik, teman-teman pemustaka, berikutnya. Mohon waktu sebentar, nggih. Oh baik Pak, silakan Pak, masih ada yang ingin disampaikan. Iya, ini salah satu video yang disiapkan, kemudian didukung oleh fakultas terhadap new normal yang dilakukan di perpustakaan. Baik, silakan teman-teman disimak ya videonya seperti apa. Nah, ini teman-teman mestinya juga penasaran ya, bagaimana sih dengan layanan di Fakultas Kedokteran Gigi ini. Satu-satunya narasumber wanita ya yang hadir hari ini. Sambil menunggu video Pak Kirno, kami persilahkan. Sudah ya, sampun? Ya. Fasilitas perpustakaan sudah diatur jaraknya untuk menerapkan physical distancing 2 meter per kursi. Mohon maaf Pak, untuk videonya tidak tayang Pak, yang tayang Pak Kirnonya. Jadi mungkin kita arahkan ya ke presentasi Pak. kontak secara fisik dengan pengguna yang lain, dengan petugas perpustakaan, itu bisa diminimalisir atau dikurangi, sehingga betul-betul di perpustakaan itu menjadi nyaman. Fasilitas perpustakaan sudah diatur jaraknya untuk menerapkan physical distancing 2 meter per kursi. Kemudian beberapa hal untuk akses koleksi perpustakaan kita arahkan secara online, sehingga tidak kontak secara fisik dengan pengguna yang lain, dengan petugas perpustakaan, itu bisa diminimalisir atau dikurangi, sehingga betul-betul di perpustakaan itu menjadi nyaman bagi siswa akademika untuk menggunakan sumber-sumber belajar dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Durasinya lebih panjang, khususnya untuk kami yang masih di semester akhir sama membutuhkan fasilitas. Bagaimanapun kenyamanan di perpustakaan sangat berbeda dengan ketika kita bekerja di luar. Ya,
Terima kasih Pak Kirno atas video dan presentasinya ya. Tentunya sangat menginspirasi teman-teman pemustaka untuk mendapat layanan yang sama ya, atau mungkin lebih bagus dari FKKMK. Baik teman-teman pemustaka, berikutnya adalah narasumber ketiga dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kami persilahkan Ibu Dr. Gigi Rini Maya Puspita. Kami persilahkan untuk mempresentasikan. Selamat siang, terima kasih Mas Maniso. Ya, saya Rini Maya Puspita dari Fakultas Kedokteran Gigi. Selamat siang juga semuanya para pemustaka yang sudah mengikuti IG Live dari Perpustakaan Pusat ini ya. Untuk layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Gigi itu sebenarnya hampir sama semuanya ya, dengan baik di FKKMK maupun di farmasi. Mungkin akan saya jelaskan dengan presentasi dari saya. Untuk di Fakultas Kedokteran Gigi, kita maksimalkan untuk layanan online. Jadi baik itu nanti untuk peminjaman belum ada, pengembalian buku pun terbatas pada mahasiswa tingkat akhir ya, yang mungkin harus mengurus bebas pustaka seperti itu, dengan cara kita Dropbox yang ada di depan perpustakaan, kemudian nanti mahasiswa yang bersangkutan bisa melakukan konfirmasi dengan menghubungi petugas perpustakaan. Atau pernah juga kemarin ada mahasiswa yang dari luar kota, bukunya dikirim ataupun dititipkan di satpam seperti itu, hampir sama dengan farmasi tadi. Kemudian untuk tugas akhir itu bisa diakses di repository.ugm.ac.id. Ini saya rasa semuanya juga sama ya di seluruh Universitas Gadjah Mada ini. Untuk bebas pustaka, kemudian juga untuk akses e-jurnal maupun e-book itu jika menginginkan full text-nya itu bisa menghubungi pustakawan kami, yaitu Ibu Desi ya, di nomor WA yang tercantum seperti ini. Jadi untuk selama masa tanggap darurat ini kita masih optimalkan layanan online. Denda juga kita tiadakan ya. Untuk peminjaman memang belum kita, untuk aksesnya ada layanan ya untuk peminjaman ya, belum ada ya. Untuk aksesnya ini bisa dilihat di sini, ada akses di lib.ugm.ac.id untuk jurnal maupun e-book. Kemudian untuk tesis, disertasi maupun skripsi itu bisa di ETD dan .repository. Kemudian nanti kalau full akses itu tadi ya bisa dari layanan dengan mengirimkan permohonan email ke layanan.lib.ugm.ac.id. Nanti bisa mendapatkan full text-nya. Koleksi bisa dilihat juga di opak.lib.ugm.ac.id. Saya rasa hampir sama. Nah, mulai new normal ini ya, karena kita sudah tadi sesuai instruksi dari universitas juga bahwa tingkat akhir yang mau skripsi, tesis maupun disertasi kita melayani secara offline. Kita bisa mahasiswa tersebut boleh berkunjung ke perpustakaan FKG UGM dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi pengunjung wajib memakai masker, kemudian sebelum masuk ke dalam perpustakaan wajib untuk cuci tangan. Kita sediakan wastafel dan ada juga hand sanitizer di pintu masuk dari perpustakaan FKG UGM. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kan sama seperti di FKKM tadi ya, kita atur jarak dari tempat duduk, kemudian juga kita batasi untuk jumlah pengunjung yang masuk itu 3 orang ya, dalam sekali masuk, karena kita baru ada perpindahan tempat ya, karena ada proses pembongkaran di gedung
perpustakaan FKG yang lama, kita nanti akan pindah ke gedung T. Jacob Paleantropologi. Jadi ruangannya cukup kecil sehingga jumlah pengunjung yang bisa masuk dalam sekali masuk itu hanya sekitar 3 atau maksimal 5. Nah itu biar tidak berbarengan ya, kita siapkan dengan Google Form. Ini masih kita proses, nanti jadi pemustaka bisa mendaftar terlebih dahulu untuk janjian dengan petugas mau kapan berkunjung, seperti itu. Nah, kan tadi bahwa gedung perpustakaan FKG UGM sedang ada proses renovasi, sehingga mulai per 1 Agustus 2020 besok itu gedung perpustakaan FKG UGM pindah ke gedung T. Jacob, yaitu di Laboratorium Paleantropologi FKKMK. Jadi memang masih sangat terbatas ya Bu Rini ya? Ya, untuk layanannya masih tetap kita batasi, kita maksimalkan. Kalau masih bisa daring, kita layani online. Oke. Ya, mohon maaf teman-teman, ada gangguan teknis ya. Jadi berikutnya adalah tanya jawab, karena mungkin banyak yang penasaran juga sih bagaimana sih layanan di new era normal ini ya, bagaimana apakah ada yang lebih yang belum diungkapkan atau bagaimana. Kami persilahkan teman-teman yang live pada hari ini, kami persilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Silahkan di chat di IG kita ya, @perpustakaan_UGM. Kami persilahkan, kami tunggu, dan nanti akan kami sampaikan kepada para narasumber kita. Sambil kami lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, untuk sementara masih belum ada pertanyaan, berarti aman ya Bapak Ibu? Aman. Nah, mungkin dari saya dulu ya, karena belum ada pertanyaan dari pemustaka dan teman-teman yang lain yang live Instagram kali ini. Mungkin untuk FKKMK ya Pak Kirno sudah membuka layanan sejak tanggal 15 Juni ya Pak ya. Tentunya dengan standar protokol yang sudah disiapkan. Kemudian untuk farmasi dan FKG ini kira-kira kapan akan akan membuka layanan untuk mahasiswa atau sivitas akademika yang lain? Untuk farmasi itu sebenarnya udah sejak
tanggal 15 Juni juga. Cuman karena dari fakultas ada kebijakan untuk layanan baik itu lab atau layanan yang lain itu masih dibatasi khusus untuk mahasiswa S2 dan S3, sehingga yang kita layani juga baru itu. Tapi untuk sementara untuk yang peminjaman itu memang untuk S1 juga udah kita layankan. Tapi ya melalui prosedural yang tadi sudah kita gambarkan tadi. Ya, baik. Untuk farmasi mungkin seperti itu ya Pak Ali ya. Masih Ya. menunggu ya. Baik, untuk FKG Udah. Untuk farmasi udah, Pak. Udah. ya. Udah. Ya, tapi dengan sama ya. Enggak ya, jadi untuk yang farmasi itu khusus untuk S2 dan S3. Oh, untuk yang FKG kunjungan ya. fisik Walaupun layanan. tugas akhir Pak. Iya, untuk yang tugas akhir itu soalnya kemarin dari dosennya itu disarankan untuk apa istilahnya? Untuk istilahnya penelitian lab bahasa itu disarankan dialihkan, dipindah untuk apa istilahnya penelitiannya. Jadi untuk pengkajian lebih ke studi pustakanya saja begitu. Jadi mereka nggak perlu ke kampus untuk yang kampus, untuk yang S2 S3 aja itu. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Abinaya 2018. Bagaimana penataan ruang perpustakaan di perpustakaan Bapak Ibu terkait new normal ini, mengingat sebentar lagi akan ramai mahasiswa karena tahun ajaran baru. Kami persilahkan, mungkin untuk menyambung Bu Rini dulu, monggo. Oke, terima kasih Pak Maniso. Untuk di FKG sendiri, sekarang itu untuk offline atau kunjungan fisik tadi masih terbatas ya. Jadi hanya untuk mahasiswa tingkat akhir ya, yang harus menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi ataupun mahasiswa residen ya, spesialis itu yang mungkin menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Nah, jadi kita untuk membatasi jumlah pengunjung, kita baru menyiapkan Google Form sehingga nanti bisa diatur jam berapa, jumlahnya berapa, seperti itu. Tadi kita maksimalkan per kali kunjungan itu maksimal 3 orang, Pak. Ya, berarti lebih terkontrol nantinya ya Bu ya, untuk pemustaka yang masuk ya. Ya, kalau di Pak Kirno gimana Pak dengan pertanyaan tadi Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari mahasiswa. Untuk perpustakaan poskedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan, saya kira utamanya dari ruangan yang kita miliki, kita itu ada kurang lebih ada 2.800 meter persegi luasan gedungnya ya. Terus kemudian masing-masing sudah kita bagi per ruangan, ada ruang koleksi umum, kemudian ada karya ilmiah sendiri, ada akses internet sendiri, kemudian ada ruang karya ilmiah, kemudian ada ruangan jurnal. Dari jumlah ruangan yang ada, saya kira untuk kapasitas yang akan mengunjungi itu masih mencukupi. Dan untuk mengatasi hal itu, tadi saya sampaikan, di samping itu kita juga mengatur jarak aman ya, antara meja satu dengan yang lainnya, dengan standar protokol kesehatan itu 2 meter. Dan saya kira jumlah fasilitas yang tersedia itu masih mencukupi sekiranya mahasiswa nanti datang ke perpustakaan. Baik. Maka mengapa kita sampai sekarang itu tidak membatasi misalnya harus S2, S3 sebagaimana di farmasi atau di kedokteran gigi, tetapi adalah siapapun yang datang ke perpustakaan kami persilahkan untuk datang menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Karena kita berupaya agar betul-betul kenyamanan, kemudian protokol kesehatan senantiasa kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul perpustakaan itu sebagai tempat untuk belajar bagi student akademika di lingkungan fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Begitu Mas Maniso. Ya, terima kasih Pak Kirno. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Nada Kinanti ya, ini tentang prosedur unggah mandiri ya. Jadi kami persilahkan Pak Ali ya, mungkin kita sama, mungkin beliau belum hadir di live IG yang minggu lalu ya, ada tentang ETD. Kami persilahkan Mas Ali untuk memberikan jawaban. Ya, untuk unggah mandirinya saya kira sama sesuai dengan yang apa istilahnya di alamat lib.ugm.id. Nah itu kan secara umumnya
seluruh fakultas sama ya, seperti itu. Jadi mereka tinggal mengunggah filenya, cuman untuk beberapa hal itu fakultasnya mungkin berbeda-beda terkait dengan bukti fisik yang mungkin harus dibawa untuk syarat wisudanya. Oh gitu. Jadi gini Pak, mungkin pertanyaan mahasiswa yang disebut adalah mungkin kalau unggah mandiri semua bisa, tapi proses untuk menuju unggah mandiri, misalnya seperti bookmark, kemudian pecah file dan lain, apakah ada penyampaian dari fakultas, terutama klaster kesehatan nih? Mungkin Bu Maya atau Pak Kirno bisa menambahkan ya, apakah ya, ada? Terima kasih Pak Maniso. Kita untuk layanan unggah mandiri, di samping secara umum kan unggah mandiri itu harus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui portal unggah ETD .ugm. Tetapi kita biasanya di perpustakaan itu adalah memberikan konsultasi kepada mahasiswa apabila ada kesulitan untuk melakukan bookmark, kemudian untuk memecah file, sebagaimana salah-salah yang dilakukan untuk unggah mandiri. Di dalam masa pandemi sebelumnya itu biasanya adalah kita dengan menyebarkan nomor WA dan email perpustakaan yang mahasiswa apabila dia ingin konsultasi atau minta bantuan ke perpustakaan agar untuk membantu proses keunggah mandiri kita lakukan oleh petugas. Nah, tetapi untuk saat ini setelah kita memberikan layanan sejak tanggal 15 Januari dari pukul 7.30 sampai jam 16 kita lakukan, maka mahasiswa juga bisa datang langsung ke perpustakaan. Kita berusaha untuk membantu di dalam proses melakukan unggah mandiri, dan kita dampingi seandainya nanti mahasiswa ada kesulitan untuk melakukan unggah mandiri. Karena sistem unggah itu walaupun mandiri, tetapi mahasiswa kadang-kadang masih banyak pendampingan karena mereka belum tahu secara persis tentang prosesnya. Kadang-kadang mereka merasa khawatir seandainya nanti yang diunggah itu tidak sesuai, tidak cocok, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama. Sehingga sering sekali dia minta bantuan ke pustakawan untuk pendampingan dalam proses unggah mandiri. Begitu Pak Maniso dari ya, terima kasih Pak. Mungkin juga dilakukan ya di Fakultas Kedokteran Gigi ya Bu Maya ya? Ya, sama. Untuk di Fakultas Kedokteran Gigi, ya kita mudah-mudahan bantuan dari pustakawan juga. Dan pertanyaan Mbak Nada Kinanti ini terjawab ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya ada kendala dengan unggah mandiri, silahkan datang ke perpustakaan baik di fakultas-fakultas ataupun di universitas. Karena kita terintegrasi ya. Jadi kita saling membantu untuk memudahkan sivitas akademika. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang Abinaya 2018, semoga pertanyaannya juga terjawab. Baik, masih ada pertanyaankah? Ya, sepertinya belum ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa waktunya kita masih ada 8 menit nih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih untuk layanan new normal yang akan datang. Seperti apa sih biar sivitas akademika juga tidak takut untuk datang ke perpustakaan, tapi mereka akan benar-benar rindu ke perpustakaan untuk menjalankan segala aktivitasnya. Bagaimana? Silakan kami persilahkan satu persatu narasumber untuk menyampaikan tipsnya agar mahasiswa tetap tetap ke perpustakaan, karena di perpustakaan itu asik, kemudian banyak yang bisa dilakukan dan lain-lain, dan tentunya aman dengan protokol yang sudah disediakan oleh para pimpinan ya tentunya ya. Silahkan dari pertama Pak Ali dulu. Baik, terima kasih. Jadi kalau di perpustakaan untuk layanannya sebenarnya sudah kita siapkan untuk social distancing juga tetap kita perhatikan dan semuanya udah kita tata. Ya kira-kira untuk perpustakaan kita itu nampung sekitar 50 pemustaka untuk ruang bacanya. Untuk ruang ETD-nya tetap satu komputer untuk satu orang yang biasanya mungkin bisa untuk diskusi 2 orang. Sementara kita tidak memberikan layanan untuk diskusi untuk selama musim pandemi ini. Terus untuk yang mungkin layanan yang kita berikan itu kalau biasanya kita full sampai jam 4.15.
kita sementara ini tutupnya agak lebih awal, tadi belum kita sepakati dengan pimpinan, mungkin maju setengah jam atau 1 jam untuk persiapan sterilisasi. Jadi nanti mungkin tempat-tempat yang kayak meja itu nanti mungkin kita semprot dengan desinfektan atau dengan hand sanitizer itu biar lebih aman. Pemustaka juga untuk besoknya lebih bersih gitu loh. Oke. Untuk di FKG nih yang kebetulan ruangannya juga masih kecil ya. Bagaimana kan mungkin untuk lebih gampang pengelolaannya nih Bu Maya. Ya, ini kebetulan memang di FKG ruangan perpustakaan masih kecil dan itu tetap physical distancing-nya kita tetap terapkan, kita sudah atur untuk tetap ada jarak. Kemudian hampir sama dengan di farmasi juga kita para petugas juga pakai masker, kemudian juga udah diperiksa juga, biasanya petugas itu masuk melalui pos satpam sudah diperiksa, cek suhu, kemudian juga itu, jadi insya Allah aman. Kemudian juga untuk jam buka layanan memang ada perbedaan ya dengan masa sebelum pandemi itu hanya Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 13. Nah, kemudian untuk hari Sabtu untuk hari Sabtu biasanya kita buka, untuk masa ini tidak ada layanan di hari Sabtu. Kita usahakan selalu setiap setelah pemakaian misalnya komputer, kemudian juga sebelum kita buka atau setelah mau tutup itu kita lakukan juga sterilisasi di meja ataupun di alat yang mungkin tadi disentuh ya, seperti komputer itu, seperti itu Pak Marisa. Pak Kirno silahkan Pak. Gimana biar teman-teman masih tetap asik ya datang ke perpustakaan gitu. Bagaimana tadi dalam video tentang testimoni dari mahasiswa S2 epidemiologi ya, bahwa bagaimanapun belajar di perpustakaan itu lebih nyaman dibandingkan mungkin di rumah atau tempat lain. Nah, dalam upaya kita agar perpustakaan itu betul-betul menjadi tempat yang nyaman bagi pemustaka, maka perpustakaan mengupayakan agar hal-hal yang menyebabkan pemustaka tidak nyaman kita upayakan. Karena ini kondisinya pandemik, maka protokol kesehatan sangat kita perhatikan di perpustakaan. Bahkan di perpustakaan, di masing-masing ruangan sudah kita pasang stiker bahwa ruangan internet, kalau sebelumnya kapasitasnya 10, kita kurangi menjadi 5. Kemudian karya ilmiah dari 40, kapasitasnya kita kurangi menjadi 20. Kemudian ruangan jurnal dari 50 kita kurangi menjadi 25. Nah, itu semua adalah upaya-upaya yang kita lakukan agar betul-betul mahasiswa itu merasa nyaman di perpustakaan, tidak khawatir di masa pandemi ini. Di samping hal-hal yang kita perhatikan, para petugas perpustakaan kita himbau juga mereka itu betul-betul menjaga tentang protokol kesehatan itu, sehingga betul-betul perpustakaan itu bisa menjadi tempat yang nyaman, tempat yang mengasihkan, tempat yang menyenangkan bagi siswa akademika untuk betul-betul menyelesaikan proses-proses pembelajaran perkuliahan, baik tugas, kemudian membuat karya akhir, tesis, skripsi atau disertasi. Ini kita upayakan agar betul-betul kita bisa mendukung, mensupport seluruh kebutuhan dari siswa akademika, utamanya di lingkungan FKKMK Universitas Gadjah Mada. Begitu Pak Maniso, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kirno, Pak Ali Mubarok, Bu Rini Maya, terima kasih atas paparan dan presentasinya. Dan tentunya ini akan sangat membantu teman-teman pemustaka yang masih ragu-ragu untuk ke perpustakaan ya, karena ternyata perpustakaan benar-benar sudah memperhatikan untuk protokol kesehatan dan lain-lain di era kenormalan baru ini. Dan tentunya Civitas Akademika juga bisa mendapatkan layanan lain selain dari layanan tatap muka, tetapi juga ada layanan online dari masing-masing perpustakaan. Baik, teman-teman pemustaka, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dalam live
Instagram perpustakaan_UGM, dan kali ini di klaster kesehatan. Baik, sampai jumpa dalam live IG berikutnya dengan klaster yang lain. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi.